Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Hamzah. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Saya di sini akan mempresentasikan tentang distribusi frekuensi, yang dimana mata kuliah ini ada statistik dan probabilitas. Saya akan menjelaskan tentang materi distribusi frekuensi. Pengertian distribusi frekuensi. Menurut beberapa pendapat, menurut Hasan pada tahun 2009, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Sedangkan menurut Ridwan tahun 2003, distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Nah, jadi distribusi frekuensi ini adalah daftar nilai data atau bisa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Nah, ini contoh untuk menyusun tabel distribusi frekuensi nilai ujian mahasiswa. Ya, berikut adalah nilai beberapa ujian yang sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Kita mencari jaraknya range, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Di sini nilai tertinggi 99 dan nilai terendahnya adalah 35. Jadi hasilnya 64. Banyak kelas, tentukan banyak kelas yang diinginkan. Apabila kita melihat nilai range-nya 64, mungkin banyak kelas sekitar 6 atau 7 kelas. Sebagai latihan, coba kita gunakan aturan Sturge. Banyak kelasnya 1 ditambah 3,3 kali log n. 1 ditambah 3,3 dikali log 80 sama dengan 7,28, atau kita bulatkan menjadi 7. Panjang kelas atau range atau jarak atau banyak kelas sama dengan 4 bagi 7, yaitu 9,14. Nah, atau 10, atau kita buat menjadi 10 untuk memudahkan dalam menyusun TDF. TDF itu tabel distribusi frekuensi. Tentukan nilai batas bawah kelas pada kelas pertama. Nah, nilai ujian terkecil itu kan 35 ya. Penentuan nilai batas bawah kelas bebas, asalkan nilai terkecil masih masuk ke dalam kelas tersebut. Misalkan apabila nilai batas bawah yang kita pilih adalah 26, maka interval kelas pertama adalah 26 dikurang 35. Nah, nilai 35 itu tepat jauh di batas atas kelas 1. Namun apabila kita pilih nilai batas bawah kelas 20 atau 25, jelas nilai terkecil 35 tidak akan masuk ke dalam kelas tersebut. Namun untuk kemudahan dalam penyusunan dan pembacaan tabel distribusi frekuensi ini, tentunya kita juga untuk keindahan lebih baik kita memilih batas bawah 30 atau 31 dengan angka 31, sehingga batas bawahnya adalah 31. Nah, dari prosedur di atas yang tadi kita sudah gambarkan, kita dapat info bagi berikut. Misalnya banyak kelasnya menjadi 7, panjang kelasnya 10, batas bawah kelas 31. Selanjutnya kita susun tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini berikut merupakan tabel yang sudah dilengkapi atau dalam bentuk yang lebih ringkasnya seperti ini. Lanjut. Nah, di sini ada distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Variasi penting dari distribusi frekuensi dasar adalah dengan menggunakan nilai frekuensi relatifnya yang disusun dengan membagi frekuensi setiap kelas dengan total dari semua frekuensi atau banyaknya data. Sebuah distribusi frekuensi relatif mencakup batas-batas kelas yang sama seperti tabel distribusi frekuensi, tetapi frekuensi yang digunakan bukan frekuensi aktual melainkan frekuensi relatif. Frekuensi relatif kadang-kadang dinyatakan sebagai persen. Ini ada rumus frekuensi relatif, yaitu F ini ada keterangannya itu frekuensi kelas. Nah, yang bawahnya adalah jumlah frekuensi. Nah, frekuensi kelas dibagi jumlah frekuensi dikali 100%, sama dengan frekuensi kelas dibagi N dikali 100%. Contoh misal di sini frekuensi relatif kelas 1. Kelas 1 sama dengan 2 kali N sama dengan 80. Frekuensi relatifnya itu 2/80 kali 100%, yaitu 2,5%.
Distribusi frekuensi kumulatif. Variasi lain dari distribusi frekuensi standar adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif untuk suatu kelas adalah nilai frekuensi untuk kelas tersebut ditambah dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelumnya. Perhatikan bahwa kolom frekuensi selain label headernya diganti dengan frekuensi kumulatif kurang dari batas kelas diganti dengan kurang dari ekspresi yang menggambarkan kisaran nilai-nilai baru. Nah, ini ada tabel frekuensi kumulatif kurang dari, atau kadang disusun dalam bentuk seperti ini yang lebih simpel, yang dibulatkan angkanya. Kurang dari 412, kurang dari 515. Nah, variasi lain ada frekuensi kumulatif lebih dari, prinsipnya hampir sama dengan prosedur di atas. Nah, lanjut ke histogram. Histogram adalah merupakan bagian dari grafik batang di mana skala horizontal mewakili nilai-nilai data kelas dan skala vertikal mewakili nilai frekuensinya. Tinggi batang sesuai dengan nilai frekuensinya dan batang satu dengan batang lainnya saling berdempetan. Tidak ada jarak, gap di antara batang. Kita dapat membuat histogram setelah tabel distribusi frekuensi data pengamatan yang dibuat. Ini adalah tabel histogram atau diagram batang, biasa kita sebut diagram batang seperti ini. Dilanjut soal-soal pertama tadi. Lanjut, ini poligon frekuensi. Poligon frekuensi menggunakan segmen garis yang terhubung ke titik yang terletak tepat di atas nilai titik tengah kelas, ketinggian dari titik-titik sesuai dengan frekuensi kelas, dan segmen garis diperluas ke kanan dan kiri sehingga grafik dimulai dan berakhir pada sumbu horizontal. Ini adalah poligon frekuensi ya. Ini frekuensinya, ini ujiannya. Lanjut, OGIF adalah grafik garis yang menggambarkan frekuensi kumulatif seperti daftar distribusi frekuensi kumulatif. Perhatikan bahwa batas-batas kelas dihubungkan oleh segmen garis yang dimulai dari batas bawah kelas pertama dan berakhir pada batas atas dari kelas terakhir. OGIF berguna untuk menentukan jumlah nilai di bawah nilai tertentu. Sebagai contoh, pada gambar berikut menunjukkan bahwa 68 mahasiswa mendapatkan nilai kurang dari 90,5. Ini adalah grafik OGIF model seperti ini, dan ada 68 orang yang mendapatkan nilai kurang dari 90,5. Jadi ketahuan datanya di sini. Terima kasih, sekian itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.